Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga hadir di mata kuliah kita, yaitu adalah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Mata kuliah ini, ini seperti kemarin-kemarin ya dengan mata kuliah yang sebelumnya, bahwa ini adalah 2 SKS dengan 14 pertemuan. Ya, di dalam 14 pertemuan ada beberapa materi, yaitu yang pertama adalah terkait tentang masalah tujuan dan fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang kedua yaitu sejarah lahirnya dan evolusi teori manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga adalah pendekatan hubungan manusiawi. Yang keempat adalah lingkungan internal dan eksternal manajemen pendidikan Islam. Yang kelima yaitu adalah lingkungan sekolah internasional. Ya, yang keenam adalah etika manajerial dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh hubungan perencanaan dan fungsi manajemen dan lainnya. Dan 8 adalah model pendekatan perencanaan, dan 9 adalah penetapan perencanaan dan cara mengatasinya. Yang ke-10 adalah model dan pendekatan perencanaan strategis. Yang ke-11 kepemimpinan dan dalam organisasi. Yang ke-12 komunikasi dalam organisasi. Yang ke-13 adalah konsep pengendalian serta pengawasan yang efektif. Dan terakhir adalah konsep penilaian. Ya, inilah materi-materi yang akan kita pelajari di dalam satu semester, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Sebelum saya ke sana, teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait tentang masalah keaktifan ya, atau kontrak kuliah kita. Jadi ada beberapa kontrak kuliah kita ya teman-teman sekalian, yaitu adalah ada 4 ya item. Ya, jadi ada 4. Yang pertama adalah tentang masalah keadilan. Yang kedua adalah tentang tugas. Dan terakhir adalah UAS. Ya, ini adalah aspek yang harus Anda teman-teman ikuti, dikarenakan bahwa ini adalah ketika teman-teman sesuai dengan edaran bahwa ketika teman-teman tidak hadir di bawah 75%, maka dianggap batal ataupun langsung dapat nilai D. Ya, jadi teman-teman harus memaksimalkan dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam itu hadir di atas 75%. Ya, kenapa? Supaya bisa mendapatkan nilai maksimal B atau bisa mendapatkan nilai A. Yang kedua adalah tugas. Jadi tugas ini nanti teman-teman akan membuat makalah. Ya, seperti dengan mata-mata kuliah yang lain, bahwa format yang sekarang itu adalah semua mata kuliah itu wajib menggunakan makalah. Ya, kecuali dengan mata kuliah yang praktik. Tapi kalau misalnya semester 1 biasanya itu kebanyakan teori. Teori itu biasanya membuat makalah. Ya, maka semua mahasiswa itu wajib membuat makalah. Nah, jadi luaran dari dasar-dasar manajemen mata kuliah ini yaitu adalah membuat makalah. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah UTS. Ya, jadi UTS ini ketika teman-teman sekalian sudah hadir di pertemuan 1 sampai 7, maka wajib mengikuti UTS, karena itu adalah unsur utama di dalam pengajaran. Ya. Yang terakhir adalah UAS. Ya, UAS ini juga harus Anda wajib untuk diikuti teman-teman sekalian, karena ini adalah unsur utama keempat dari kehadiran tugas UTS dengan UAS. Ya. Sudah dimengerti kawan-kawan semua? Sudah, alhamdulillah. Nah, oke. Adapun
membuat keputusan. Jadi di dalam mata kuliah ini ya tujuan umum ya ketika Anda teman-teman bisa menguasai materi dasar-dasar manajemen itu nanti teman-teman itu mempunyai keilmuan, yaitu salah satunya adalah mampu membuat keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe lembaga pendidikan Islam pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Yang kedua, jadi yang kedua adalah mampu melakukan kajian empiris dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe lembaga pendidikan Islam berbagai fungsi manajemen. Jadi tujuan diadakannya pembelajaran dasar-dasar manajemen pendidikan Islam itu ada dua, ya keuntungan teman-teman ketika mengikuti mata kuliah tersebut. Ya, teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak tentang masalah apa itu manajemen pendidikan Islam? Ada yang pernah pelajari teman-teman sekalian? Ya, jadi kalau kita bicara tentang masalah manajemen, manajemen itu adalah mengatur. Jadi manajemen itu adalah mengatur, teman-teman sekalian. Mengatur apa? Mengatur dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Salah satu contohnya, apakah manajemen itu ada di dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada, teman-teman sekalian. Dari bangun tidur, terus sekolah, terus mandi, terus pergi kampus, itu adalah bagian dari manajemen. Jadi sebenarnya manajemen itu sudah kita lakukan, namun belum terpublikasi. Nah, sedangkan kalau pendidikan Islam, pendidikan Islam mungkin teman-teman sekalian sudah tahu ya tentang masalah itu apa sih itu pendidikan Islam. Ya, kalau kita belajar biasanya di madrasah aliyah atau di pesantren ataupun di sekolah umum di waktu Anda teman-teman sekalian SMA itu tentu sudah mempelajari hal-hal tersebut. Ya, di mana bahwa pendidikan Islam itu kalau kita kaji itu biasanya orang menyebut dengan dirasah Islamiyah. Ya, itu ada 3 kalau kategori umumnya pengajaran tentang masalah pendidikan Islam. Yang pertama adalah tentang masalah akidahnya. Ya, akidah. Apa sih itu akidah? Ada yang bisa jawab nggak? Fradika, apa itu akidah? Keyakinan. Ada lagi? Apa? Ya. Jadi kalau kita belajar dari bahasa, yaitu akidah. Ya, jadi artinya adalah kepercayaan dan keyakinan. Ya, ini akidah. Salah satu bentuk dari implementasi akidah yaitu adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu adalah salah satunya adalah sholat, puasa, haji, dan zakatnya. Ya, inilah hal-hal yang perlu untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan akidah. Ya, apa keuntungan dari akidah itu adalah untuk mengukur sejauh mana. Jadi untuk mengukur sejauh mana implementasi akidah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan sholat, puasa, zakat dan haji. Ya, inilah teman-teman sekalian penting untuk menguatkan keimanan kita. Yang kedua adalah tentang akidah. Setelah akidah adalah akhlak ya. Ya, akhlak ini dari beberapa sumber ya. Jadi sumber itu adalah banyak mengaitkan bahwa akidah itu banyak macamnya ya. Akhlak itu banyak macamnya.
yaitu ada kadang-kadang orang menyebutkan kata karakter, ya, terus tabiat, ya, terus perilaku, terus watak, terus moral, dan terakhir adalah etika. Nah, jadi penyebutan dalam akhlak itu banyak macamnya ya. Jadi semua orang ketika menyebutkan karakter pasti mirip dengan akhlak. Ya, ketika orang menyebutkan tabiat pasti cenderungnya ke akhlak. Ya, terus kalau perilaku sama juga akhlak juga, karena semuanya cenderung kepada perilaku atau wataknya. Ya, watak. Jadi ini teman-teman sekalian. Tetapi di dalam kajian, di dalam bukunya Imam Al-Ghazali, saya sedikit mengutip ya tentang Imam Al-Ghazali dengan judul bukunya Akhlak Tasawuf. Dia mengatakan bahwa akhlak itu jauh lebih baik dibandingkan karakter, tabiat, perilaku, watak, moral, dan etika. Dikarenakan, kenapa? Akhlak itu adalah perilaku yang spontanitas. Sedangkan karakter itu adalah perilaku yang non spontanitas. Contohnya adalah ketika teman-teman sekalian melihat sampah misalnya, itu adalah sampah itu Anda langsung pungut atau nunggu apa dulu atau ditunggu dulu? Langsung. Ketiga, kata Imam Ghazali, ketika Anda melihat sampah lalu memungut langsung menyimpannya atau menyimpannya di tong sampah, maka itu disebut dengan akhlak. Karena adanya sikap atau perilaku spontanitas untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan kalau karakter itu tunggu apa dulu. Kalau orang sekarang itu menyebutnya ada caper, cari perhatian dulu. Ini disuruh nggak atau disuruh nggak ya? Kalau disuruh ya lalu ambil sampah lalu menempatkan di tong sampah atau tempat sampah. Inilah perbedaan antara akhlak dengan karakter atau moral dan lain-lainnya ya. Yang terakhir itu adalah ada dua sumber yang terakhir, yaitu tentang masalah syariat atau muamalah. Jadi ada dua ya. Jadi teman-teman atau muamalah. Biasanya saya menggunakan muamalah. Ya, dikarenakan bahwa ini adalah lebih cenderung kepada proses ya, pergaulan antara sesama manusia atau sesama sejenisnya ya. Jadi muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Ya, terkait tentang masalah hukumnya dan lain-lainnya. Ternyata ketika kita melihat di beberapa kitab bahwa muamalah itu adalah kebanyakan interaksi manusia dengan manusia. Entah itu adalah dalam bentuk perbankan, yang kedua adalah bentuk jual beli, atau bahkan di dalam pernikahan juga itu bisa disebutkan tentang masalah bidang muamalah. Kenapa? Karena adalah adanya interaksi antara manusia dengan manusia itu yang disebut dengan muamalah. Ya, inilah dua terkait tentang masalah manajemen dan pendidikan Islam. Selanjutnya itu ada objek ya. Jadi ada objek. Ada objek teman-teman sekalian. Ada objek manajemen pendidikan Islam. Jadi ada beberapa objek manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah tentang masalah kepala sekolah ya. Jadi objek di dalam manajemen pendidikan Islam yang pertama itu adalah kepala sekolah. Karena memang
tujuan dari dasar-dasar manajemen pendidikan Islam itu adalah mengkajinya kepada lembaga pendidikan. Nah, jadi lebih kepada lembaga pendidikan, yaitu adalah objek atau kajian di dalam dasar-dasar manajemen pendidikan, yaitu adalah pertama adalah kepala sekolah. Ya. Kenapa kepala sekolah? Karena salah satu pencetus atau pengarah di dalam lembaga pendidikan itu adalah kepala sekolah. Maka leader di dalam sekolah yaitu adalah kepala sekolah. Yang kedua, di dalam objek dasar-dasar manajemen pendidikan Islam yaitu adalah keuangannya. Ya, biasanya saya sebut adalah money. Nah, ya, jadi objek kedua yaitu adalah tentang masalah keuangan. Ya, banyak sekolah ataupun perguruan tinggi itu putus ataupun tidak melanjutkan itu dikarenakan masalah keuangan. Kenapa demikian? Sensitif sekali tentang masalah keuangan. Karena apa? Untuk biaya operasional, untuk biaya dosen, bayar dosen ataupun bayar guru, ya, untuk membeli peralatan ATK dan lain-lainnya itu penting. Maka hal yang paling penting ketika membangun sekolah, yang pertama adalah selain dari kepala sekolahnya itu adalah lihat dulu keuangan. Kenapa? Karena dalam proses pendidikan keuangan itu adalah hal yang paling penting untuk menjalankan operasional di dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah guru atau dosen. Ya, guru atau dosen. Ya, ini juga hal yang paling penting. Kenapa? Walaupun ada bagian kepala sekolah, keuangan, tapi kalau guru dan dosennya tidak ada, itu nggak bisa juga berjalan. Kenapa demikian? Karena siapa yang mengajar siswa? Siapa yang mengajar mahasiswa? Kalau bukan dosen. Maka hal yang pertama yang disediakan untuk tenaga pengajar yaitu adalah guru atau dosennya. Nah, maka salah satu syarat untuk membangun suatu sekolah yaitu adalah harus mengajukan guru atau dosen di dalam suatu perumusan atau membangun sekolah. Jadi disediakan tenaga pendidiknya dan pendidiknya. Oke, selanjutnya adalah tentang masalah media pembelajaran. Ini juga harus disediakan kawan-kawan semua. Ya, walaupun ada kepala sekolahnya, keuangan, guru dan media pembelajaran juga itu sangat penting. Ya, kenapa demikian? Karena siswa atau peserta didik itu lebih tertarik dengan gambar-gambar ataupun proyektor dan lain-lainnya dibandingkan kalau guru atau dosennya itu cuma ceramah. Itu jenuh. Ya. Jadi siswanya itu merasa jenuh ketika guru-gurunya ataupun dosennya itu cuma ceramah doang tanpa memperlihatkan gambar ataupun dalam bentuk PPT. Nah, maka itu penting kawan-kawan semua untuk sekarang adalah samanya student center ya. Jadi student center itu adalah di mana peserta didik sebagai pelaku utama di dalam pembelajaran. Kalau dulu kurikulum 94 KBK 2003 terus KTSP 2006 itu adalah teacher center, yaitu adalah pusat pembelajaran itu ada sama guru. Sedangkan student center itu adalah pusat pembelajaran itu ada pada peserta didik atau mahasiswa. Makanya kebanyakan guru atau dosen itu menyuruh mahasiswa untuk mencari di Google ataupun untuk membuat makalah supaya apa? Karena sumber utama dalam pembelajaran itu adalah pada peserta didik atau mahasiswa. Nah, jadi itu kawan-kawan semua. Nah, jadi ini penting kawan-kawan semua yang kita lihat bahwa kepala sekolah, keuangan,
pelajaran yang penting untuk disediakan di dalam suatu pengajaran. Nah, sampai di sini ada yang bertanya kawan-kawan semua? Ada pertanyaan? Ya, silakan Sipa. Kalau itu ada keuangan. Ya. Apa keuangan itu yang menjadi faktor utama gitu Pak? Apa ada selain itu? Jadi dari betul sekali ya Sipa ya. Jadi faktor utama ya dari ini semuanya sebenarnya adalah kepala sekolah, keuangan dan guru kita adalah faktor utama di dalam membangun ya lembaga pendidikan. Ya tanpa ini yang faktor utama mungkin tentang masalah kursi dan lain-lainnya itu adalah bagian dari kalau di dalam manajemen itu adalah primer, sekunder dan tersier. Ya kalau untuk ruangan, itu ruangan untuk kebersihan dan lainnya itu adalah bagian sekundernya. Tapi kalau faktor primer itu harus wajib ada kepala sekolahnya karena suatu lembaga itu membutuhkan pengadaan dari kepala sekolah. Tetapi yang paling penting itu adalah disediakan keuangannya karena sekarang itu kalau membangun sekolah itu dilihat dulu berapa juta dalam kredit rekening untuk membangun suatu fakultas. Nah, sehingga saya menyatakan bahwa faktor utama di dalam membangun sekolah itu adalah masalah keuangan atau karena jalannya suatu sekolah atau operasional itu bisa dilakukan dengan adanya uang. Ya, itu hal yang paling penting. Ada lagi teman-teman sekalian? Ada lagi? Nah, ya. Ya, jadi itu ya teman-teman sekalian. Ya, untuk kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini itu sebagai sumber pengetahuan teman-teman sekalian ya untuk melaju ke pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah lainnya dan evolusi teori manajemen pendidikan. Ini penting untuk diketahui teman-teman sekalian, dari mana sih asal dari manajemen pendidikan Islam kok langsung ada tiba-tiba. Ya, itu perlu untuk dikaji supaya apa? Supaya pengajaran kita terlihat dari ilmiahnya. Karena salah satu tujuan dari tujuan pembelajaran dasar manajemen itu mampu melakukan kajian empiris dan pemodelan dengan metode ilmiah. Maka penting untuk mengkaji lebih dalam terkait tentang sejarah lahirnya